Halo, selamat datang dan kembali lagi bersama saya Gabriel di podcast. Bincang seru. Oke, tema kali ini adalah komunikasi nonverbal. Kita kedatangan tamu spesial yaitu Dion Hassombala. Saya kali ini akan menjadi narasumber di acara podcast kali ini. Tema kali ini sangat menarik ya teman-teman, yaitu komunikasi nonverbal. Jadi kita akan menanyakan beberapa hal kepada Dion. Apa sih itu tentang komunikasi nonverbal dan experience selama di lapangan langsung. Jadi aku udah merangkum beberapa pertanyaan buat Dion, yaitu apa sih yang kamu pahami tentang komunikasi nonverbal? Menurut saya sih komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi nonverbal itu tidak melalui kata-kata tetapi melalui tubuh gitu. Contohnya bahasa isyarat. Nah, bahasa isyarat sekarang sering digunakan nih, khususnya bagi orang-orang gitu. Mengapa? Karena banyak sekarang orang-orang yang sangat butuh gitu, khususnya komunitas-komunitas tuli gitu. Jadi komunikasi nonverbal itu salah satunya ya itu bahasa isyarat, menggunakan bahasa tubuh, yaitu seperti layaknya ini, misalnya contohnya dalam atau Tuhan sendiri. Nah, mengapa adanya komunikasi nonverbal? Karena biar kita bisa sebagai orang-orang yang dengar ya, khususnya kita bisa menyampaikan kepada teman-teman tuli, menyampaikan pesan secara bahasa isyarat gitu, dan itu sangat-sangat membantu, khususnya kita mengenalkan tentang siapa itu Tuhan gitu ya. Oke. Bagaimana pengalaman kamu dalam berkomunikasi gitu di lapangan, khususnya di lapangan ya, pasti ada kesusahan ya di lapangan masing-masing. Terus maksudnya pengalaman ini experience kayak sudah berapa lama sih dia terjun ke dalam bahasa isyarat sendiri gitu? Kan bahasa isyarat sendiri ya benar ya termasuk dalam komunikasi nonverbal. Ya pengalaman saya sebenarnya baru ya, termasuk baru terjun di lapangan. Saya tuh baru 1 tahun ya belajarnya. Saya awalnya tertarik dengan bahasa isyarat ya. Saya lihat, terus saya tertarik, jadi saya ikut mau belajar. Ya. Terus saya punya gereja, yaitu gereja itu sendiri punya bahasa isyarat. Nah, dimana di dalam gereja itu ada komunitas tuli. Nah, kami belajar dengan komunitas tuli di situ. Dan saya terjun langsung ke lapangan. Saya bersama rekan-rekan saya, jadi saya terbilang masih menyesuaikan diri juga ya. Kadang masih ada lost contact, masih ada. Kadang iya masih kurang gitu, karena aku kadang kurang paham dengan apa yang mereka obrolin gitu, pasti ada lost contact. Kalau kesulitan sih banyak ya menurutku, karena kesulitan saya sendiri masih kurang dalam berbahasa isyarat, nggak semuanya saya kuasai ya gitu. Jadi ketika ngobrol secara langsung bersama komunitas tuli atau anak-anak tuli, itu kadang saya lost connect gitu. Saya terkadang mau ngobrol tetapi kadang kurang nangkep apa yang mereka mau utarakan, karena kan mereka juga pakai bahasa isyarat kan, tapi terkadang saya masih kurang apa yang mereka maksud gitu. Ya pasti ada kesulitan ya. Saya mau belajar ini karena ya saya tertarik juga dalam berkomunikasi bahasa isyarat sendiri. Juga saya mau melayani. Saya ketika terjun di lapangan, saya melihat bahwa banyak mereka yang hilang, banyak mereka yang butuh kita gitu. Karena kita adalah perantara gimana kita menyampaikan firman Tuhan juga kepada mereka. Jadi menurut saya sangat important banget, sangat penting dalam saya bisa berbahasa isyarat agar saya bisa menyampaikan firman-firman dan kebenaran. Mengapa semua orang harus belajar? Sebenarnya
ketika melihat bertemu di jalan orang-orang yang tuli, kadang mereka menganggap seperti aneh ya, kayak melihat seperti aneh banget orang ini gitu. Jadi kita harus menormalisasikan bahasa isyarat itu sendiri karena itu sangat membantu mereka gitu. Dan mereka juga tahu bahwa mereka tuh penting juga. Mereka tuh adalah salah satu manusia yang diciptakan Allah gitu, yang penting juga. Apakah ada kesulitan dalam berkomunikasi? Kan kita biasanya juga berkomunikasi secara langsung gini aja, ngobrol-ngobrol gini aja, kita pasti ada trouble kesulitan sendiri gitu. Kita pasti mengalami lost connect lah istilahnya, istilah anak mudanya lost connect gitu. Terus jadi apakah ada kesulitan dalam berkomunikasi, khususnya berkomunikasi dalam bahasa isyarat ya kan? Karena mereka juga manusia, walaupun mereka memiliki keterbatasan dalam mendengar, tetapi mereka juga adalah manusia biasa gitu. Yang saya dapati selama saya terjun ke lapangan ya, saya melihat bahwa sangat-sangat kompleks ya. Ternyata mereka juga terkadang memendam hal-hal yang buat saya sedih ya, karena kita saja, apalagi yang masih kayak kalau ada masalah bisa curhat ke teman, kayak bisa ngobrol secara langsung atau ngobrol ke orang tua. Nah, bagaimana dengan yang tuli, apalagi anak-anak tuli tetapi orang tuanya normal, bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan orang tuanya? Terkadang mereka gak bisa dengar apa-apa. Kadang mereka kan orang tua normal ya, terus anak-anaknya tuli. Kadang saat ngobrol orang tua ngobrol atau kumpul-kumpul keluarga contohnya, mereka ngerasa kayak aku nih apa gitu di sini, terus aku sedih gitu karena aku nggak dengar apa-apa, aku nggak tahu apa yang mereka ketawain, apa yang mereka maksud. Jadi itu tuh membekas di hati mereka gitu. Jadi yang saya dapati adalah bahwa setiap kita adalah manusia berharga di mata Allah, dan setiap kita dibentuk Tuhan. Tidak ada yang tidak dibentuknya, dan kita adalah termasuk segambaran serupa dengan Allah. Artinya segambaran serupa Allah itu adalah dimana kita memiliki sikap dan kodrat yang berdasarkan Allah. Wow, menarik sekali ya. Jadi ternyata teman-teman, bahasa isyarat itu sangat penting loh. Apalagi di era sekarang sangat membutuhkan, apalagi yang namanya bahasa isyarat ya. Jadi apalagi yang situasi sekarang itu mendorong untuk teman-teman bisa berbahasa isyarat ya. Dan bahasa isyarat itu ternyata tidaklah mudah gitu. Ternyata tidak sederhana yang dipikirkan orang-orang gitu, bahwa kayak hanya gerakan-gerakan tubuh sederhana, tetapi bahasa isyarat itu sangat-sangat kompleks ya. Oke, baiklah, terima kasih kepada narasumber kita yaitu Dion. Jadi kita akan mengakhiri acara podcast kita kali ini. Terima kasih, sampai berjumpa.